Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Ika Maulidia Ramadhani, NIM 205211022 dari kelas MBS 6G. Di sini saya akan merepresentasikan hasil materi dari kelompok saya, yaitu tentang sistem ekonomi dunia, di mana studi kasus dari PT Alibaba Group dan sistem pemerintahan di China. Yuk langsung saja kita simak materinya. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu studi kasus pada PT Alibaba Group. Jack Ma adalah pendiri Alibaba Group, salah satu bisnis e-commerce terbesar di dunia. Terhitung dari tahun 2020, aplikasi perusahaan ini mencapai hampir 800 juta pengguna dengan layanan termasuk belanja online, kompilasi awan, dan kecerdasan buatan. Per 6 Mei 2022, sosoknya menjadi orang terkaya ke-38 di dunia dengan total kekayaan sebesar 31,4 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi 1 tahun setelah menyatakan pensiun sebagai ketua Alibaba pada November 2020, miliarder Tiongkok ini menghilang selama lebih dari 2 bulan yang memicu banyak kekhawatiran. Beberapa pihak menyebut alasan dibalik kepergian Jack Ma dari publik dikarenakan kritiknya terhadap pemerintahan Xi Jinping dan Partai Komunis Tiongkok. Jack Ma mengungkapkan kritik bahwa dia merasa sistem keuangan tradisional menghalangi bisnis vintage yang dikelolanya ini. Dia melihat realistis bisnis modern yang serba digital tak mendapat perlakuan yang tepat oleh pemerintah China. Kemudian, 23 Oktober dalam sebuah forum di Shanghai, Jack Ma menumpahkan unek-uneknya terhadap lembaga keuangan tradisional yang disebutnya sebagai pegadaian. Ma menambahkan bahwa peraturan perbankan global seperti klub orang tua yang melanjutkan lagi dan menekankan perlunya perubahan-perubahan. Dia juga menyebutkan artikulasi Beijing dalam mencegah resiko keuangan sistemik sebagai berlebihan karena menghambat inovasi. Dia menilai kerangka regulasi keuangan yang tengah berlaku yang dikenal sebagai Basel Accords bukan obat yang tepat bagi sektor keuangan di China. Kritik itu Jack Ma sampaikan langsung di depan mata Wakil Presiden China Wang Qishan. Jack Ma mengatakan inovasi tanpa mau mengambil resiko itu adalah inovasi yang mencekik. Sejak pidato dari Jack Ma tersebut, keberadaannya menjadi diawasi secara ketat oleh pemerintahan China. Dipublikasikan oleh Of the Times of India pada 3 November 2020, Shanghai Stock Exchange membatalkan penawaran umum perdana Ant Group dengan alasan perubahan signifikan dalam lingkungan peraturan. Belakangan ini, regulator Tiongkok memperketat cengkraman mereka di sektor fintech dan menempatkan Alibaba di bawah pengawasan ketat pemerintah China. Selain itu, Ant Group juga diperintahkan mengubah model bisnisnya, bahkan mengancam akan dinasionalisasikan. Dan tidak hanya Ant Group, melainkan juga induk utamanya, yaitu PT Alibaba Group yang diselidiki atas tudingan monopoli. Kendati Tiongkok menindaklanjuti Alibaba, namun negara ini pada dasarnya tetap membutuhkan sosok Jack Ma terlepas dari persoalannya dengan pemerintahan. Ia adalah tokoh finansial yang sangat signifikan di Tiongkok. Jelas pemerintah Tiongkok tahu bahwa terlalu banyak campur tangan dalam bisnis juga dapat merusak secara ekonomi dengan menyebabkan perusahaan lain melarikan diri atau angkat kaki dari pasar Tiongkok. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu sistem ekonomi di China. China memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu sekitar 1,35 miliar jiwa dengan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi dan menjadikannya negara keempat terbesar di dunia. China sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia memiliki ekonomi paling besar dan paling kompleks. Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978, China menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. China adalah kekuatan besar di Asia dan menjadi superpower yang potensial menurut beberapa pengawat. Sejak tanggal 1 Januari 2002, China telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Dalam sistem yang baru, pemerintah China menekankan peningkatan pendapatan pribadi dan memperkenalkan sistem manajemen baru untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah juga memfokuskan diri dalam perdagangan asing sebagai landasan utama untuk pertumbuhan ekonomi. Hasilnya adalah PDB yang berlipat sejak 1978 pada 1999 dengan jumlah populasi 1,25 miliar
dan PDB mencapai 3.800 per kapita. Pendapatan tahunan rata-rata pekerjaan China sebesar 1.300 yuan. Ini menjadikan China sebagai fokus utama dunia pada masa kini dengan hampir semua negara. Dalam perkembangannya, perlahan-lahan negara China ini berubah dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi campuran yang menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Selanjutnya yaitu sistem perekonomian yang dianut oleh China. Seperti yang diketahui, China merupakan negara yang memiliki paham sosial atau komunis, sehingga sistem ekonomi pasar sosialis menjadi sistem ekonomi yang dianut oleh negara China ini. Sistem ini berdasarkan pada dominasi sektor milik negara dan reformasi pasar terbuka. Sistem ini berasal dari reformasi ekonomi Cina yang dikenalkan di bawah pemerintah Deng Xiaoping. Alasan ideologinya adalah Cina sedang berada di tahap utama sosialisme sebagai tahap awal dalam corak produksi sosialis. Alhasil, sistem perekonomian Cina pun diatur oleh negara dan warga negara yang menentang akan dihukum. Hal inilah yang menjadi ciri khas utama dari negara dengan sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah menjadi pemegang kendali perekonomian. Namun beberapa pakar ekonomi mengklaim bahwa ekonomi China mewakili kapitalisme negara daripada ekonomi pasar sosialis. Klaim ini muncul pada tahun 1980-an dan 1990-an setelah adanya berbagai reformasi industri dan ekonomi. Selain itu, argumen untuk kapitalisme negara terkait dengan cara di mana negara menjalankan perusahaan yang dimilikinya. Pemerintah Cina mengoperasikan perusahaan milik negara dengan cara yang sama seperti mengoperasikan perusahaan milik swasta, yang berarti bahwa pemerintah menyimpan semua keuntungan. Namun dalam sistem sosialis yang sesungguhnya, seharusnya keuntungan dari perusahaan negara tersebut didistribusikan untuk menguntungkan seluruh penduduk. Karena itu, para kritikus mempertanyakan apakah kata sosialis harus digunakan untuk menggambarkan ekonomi di China. Di era yang sekarang, China perlahan merubah sistem perekonomiannya ke arah yang lebih bebas. Konon tak ada lagi yang namanya pengekangan terhadap pers, dan negara memberi kebebasan kepada para warga negara untuk bersaing dari segi ekonomi. Ini menunjukkan sistem ekonomi China mulai mengarah dari sosialis menuju kapitalis. Namun sepertinya lebih kepada sistem ekonomi campuran, yang isinya adalah campuran antara sosialis dan kapitalis. Penyempurnaan sistem ekonomi ini membawa perubahan yang cukup signifikan di negara China. Tercatat antara tahun 1989 hingga 2001, jumlah perusahaan negara berkurang dari 120.300 buah menjadi 46.800 buah. Sebaliknya, jumlah perusahaan swasta justru meningkat pesat dari 90.000 buah menjadi lebih dari 2 juta buah. Ini membuktikan bahwa China mulai memberikan kebebasan bagi individu bersaing di dalam perekonomian negara, tak selalu dikekang dan dibatasi oleh pemerintah sosialis negara China. Meskipun peran negara masih kuat dalam hal penyempurnaan sistem pokok ekonomi sebagai bagian dari paham sosialis yang mereka anut, terlepas dari itu pemerintah China sudah memberikan kebebasan kepada para warga negara untuk bersaing dalam sistem ekonomi. Adapun peran pemerintah dalam sistem ekonomi China meliputi yang pertama, ekonomi milik negara merupakan bagian utama dan ekonomi multi kepemilikan berkembang bersama. Yang kedua, mendirikan sistem yang menguntungkan untuk mengubah struktur ekonomi dualis antara kota dan desa. Yang ketiga, membentuk mekanisme yang mendorong perkembangan harmonis ekonomi regional. Yang keempat, membangun sistem pasar modern yang beragam, terbuka dan bersaing secara tertib. Yang kelima, menyempurnakan sistem pengontrolan makro, sistem pengelolaan administrasi, dan sistem hukum ekonomi. Yang keenam, menyempurnakan sistem penempatan kerja, distribusi pendapatan, dan jaminan sosial. Yang ketujuh, mendirikan mekanisme yang mendorong perkembangan yang berkelanjutan di bidang ekonomi dan sosial. Melihat peran pemerintah di atas, tampak jelas kalau peran pemerintah masih dominan dalam sistem ekonomi di China. Hal itulah yang sampai sekarang menjadi identitas China sebagai salah satu negara yang juga menganut sistem perekonomian sosialis. Dengan adanya sistem ekonomi campuran, sosialis, dan kapitalis, perekonomian China berkembang semakin pesat. Bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat tak kuasa menghadapi perkembangan yang pesat dari perekonomian China.
Bisa dibilang negara China menjadi kiblat perekonomian dunia saat ini berkat sistem ekonomi campuran yang mereka anut. Selanjutnya, analisis sistem ekonomi Cina terhadap Alibaba Group. Pada tahun-tahun setelah krisis global 2008, ketika Alibaba mengamankan monopolinya, posisi destruktif yang sebelumnya melawan negara secara bertahap membuka jalan bagi hubungan yang lebih simbiosis. Menurut sejarah, 2 dekade Alibaba dari startup hingga ekosistem platform monopoli adalah versi Cina yang berbeda dari cerita yang lebih besar tentang platform digital. Ini adalah kisah tentang konvergensi antara kapitalisme platform dan kapitalisme kecil atau rezim produksi fleksibel berskala kecil dan berbasis keluarga di Tiongkok. Ketegangan meningkat ketika tuntutan keuntungan Alibaba mulai mengesampingkan posisi diskurtif perusahaan sebagai platform yang demokratis dan partisipatif. Pemilik toko kapitalis kecil yang merasa dikhianati dan dipinggirkan oleh prioritas Alibaba atas pebisnis mapan dan bermerek, mereka menuntut agar negara terapkan perlindungan paternalistik terhadap eksploitasi korporasi. Ekonomi politik internet Cina telah membongkar misalnya bagaimana inisiatif informasi negara China meletakkan dasar infrastruktur untuk platform digital monopoli swasta seperti Alibaba, sambil menjalankan kontrol langsung dan tidak langsung atas platform digital melalui sensor dan regulasi. Industrialisasi berbasis informasi dan komunikasi negara setelah krisis global pada tahun 2008, menurut mereka telah memperkuat kolaborasi pemerintah dengan perusahaan internet. Setelah Alibaba memonopoli pasar e-commerce China domestik, hubungannya dengan berbagai tingkat pemerintah Cina tumbuh lebih simbiosis. Krisis keuangan global 2008 hanya memperkuat status monopoli Alibaba. Kontraksi ekspor yang tiba-tiba memaksa bisnis manufaktur Cina yang ada, banyak di antaranya adalah perusahaan kapitalis kecil skala kecil untuk melihat ke dalam pasar konsumen domestik yang berkembang di negara itu. Karena negara menjadi lebih bergantung pada Alibaba, negara juga mulai menggunakan pengaruh politik yang lebih besar atas perusahaan tersebut. Hal ini terutama terjadi ketika hubungan perusahaan dengan pemilik tokonya, khususnya usaha kecil dan menengah UKM di platformnya, menjadi tegang. Sebagai tanggal IPO Alibaba mendekati, tujuan perusahaan memaksimalkan keuntungan menjadi semakin penting. Akibatnya, Alibaba memperkuat data fiksasi dan mekanisme seleksinya untuk mengekstraksi lebih banyak nilai surplus dari tenaga kerja kapitalis kecil berbasis platform, sambil menjadi lebih bias terhadap penjual kecil dan menengah di platform. Baik, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Semoga dapat dipelajari dan dipahami oleh semua teman-teman yang menonton. Dalam pembahasan tadi, kesimpulannya yaitu sistem ekonomi suatu negara dapat berpengaruh terhadap perusahaan yang ada di dalam negara tersebut. Seperti studi kasus pada Alibaba Group, pemerintah China dirasa menghambat inovasi yang akan dilakukan oleh perusahaan milik Jack Ma ini. Pemerintah China membatasi pergerakan perusahaan dan harus mengikuti sesuai dengan keinginan pemerintah China. Tidak hanya itu, pemerintah China juga menuding bahwa induk perusahaan Alibaba melakukan monopoli perdagangan, sehingga pemerintah China memperketat pengawasan untuk perusahaan Alibaba. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa kesan kapitalisme yang berpijak pada pasar bebas memang berlaku di China. Karena China masih membatasi pergerakan para perusahaan dan belum memberikan kebebasan perusahaan, dan China juga masih ikut campur dalam perusahaan tersebut. Selain itu, pemerintah China juga menganggap bahwa perusahaan Alibaba Group milik Jack Ma lebih terkenal daripada rezim Tiongkok, yaitu Partai Komunis. Oleh karena itu, pemerintah China melakukan pengawasan ketat pada PT Alibaba Group. Prof. Zhang dari China mengatakan bahwa jika Anda menempatkan diri Anda pada posisi kepemimpinan China, mereka pasti menginginkan kemakmuran ekonomi. Pertumbuhan adalah prioritas utama pemerintah. Pengalaman Alibaba akan memastikan perusahaan yang lain sejalan. Alibaba dapat menjadi pelajaran bagi perusahaan teknologi lain. Aturannya, pemerintah China dapat membantu mendorong lebih banyak inovasi untuk perusahaan kecil di China. Karena pada saat ini
perusahaan kecil masih ditekan oleh pemerintah. Diharapkan pemerintah China dapat memberikan kebebasan kepada para pengusaha, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil, untuk dapat berkembang dan berinovasi, bukannya malah menjadi hambatan dalam perekonomian suatu perusahaan yang dapat berimbas pada penurunan perekonomian di suatu negara. Selesai sudah penyampaian materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.